Ya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ya. Walaupun kita melihat nih orang kayak biasa-biasa aja. Ya, tapi alhamdulillah berkat nabung ngumpulin, alhamdulillah dia bisa berangkat haji. Ya. Allah tidak memanggil mereka yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Jadi Allah tidak memanggil mereka yang mampu, tapi Allah memampukan mereka yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada tukang bubur naik sampai berepisode-episode. Ya, itu baru tukang bubur, belum tukang toprak, tukang sate Madura. Kemarin Madura dekat rumah saya udah Walimatus Safar tuh, ya. Padahal cuma dagang sate. Ya, kemarin belum lama dia Walimatus Safar, selamatan, yang ngundang, ya. Cuman tukang sate, tapi bisa pergi. Terkadang orang bisa banyak, bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, ya, tapi nggak kepikiran buat pergi haji. Ada juga yang begitu. Jangankan pergi haji, umroh aja kagak. Nah, umroh aja belum. Pernah saya dapetin jamaah, ketika saya bilang seperti itu, bahwasanya haji atau umroh itu Allah tidak memanggil mereka yang mampu, tapi Allah memampukan mereka yang dipanggil. Kata dia, Ustaz, benar Ustaz. Dulu saya ketika jadi diplomat di Timur Tengah, saya nggak pernah kepikiran buat umroh. Saya nggak pernah kepikiran. Tapi padahal dekat, kata dia, ya, dekat, masih daerah Timur Tengah. Tapi nggak pernah kepikiran buat ibadah umroh. Tapi alhamdulillah ketika pensiun saya masih dikasih petunjuk, dikasih hidayah sama Allah. Jadi walaupun udah pensiun sekarang di Indonesia, tapi alhamdulillah sekarang saya bisa umroh. Ya. Alhamdulillah masih dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sumpah yang ketiga. Ya, tadi sumpahnya ada berapa, Bu? Ada 3, ya. Yang pertama was-sama'i dzatil buruj, kemudian wal yaumil mau'ud, kemudian wasyahidin wa masyhud. Ya, syahid tadi hari Jumat, kemudian masyhud adalah hari Arafah. Jadi semuanya yang digunakan buat bersumpah ini adalah sesuatu yang mulia. Jadi kalau kita kaji, kita dalamin, bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa, yang istimewa. Nah, ini namanya sumpah. Lalu apa yang mau disampaikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai Allah itu harus bersumpah terlebih dahulu di surat Al-Buruj. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 4 nih, dan seterusnya. Ini hal yang penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita sampai Allah bersumpah dulu, ya. Maka Allah katakan qutila ashabul ukhdud, kemudian an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha uhud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu 'ala kulli syai'in syahid, dan seterusnya. Ya, yang pertama Allah ingin jelasin ada yang namanya ashabul ukhdud. Ukhdud. Ashabul ukhdud. Ya. Ashabul pakai kha, ukhdud.
Ya, ashabul ukhdud. Ya, ashab itu yang memiliki, ya, atau teman. Ukhdud itu parit, lubang. Ya, kalau bahasa kita apa? Got. Ya, tapi ini lubang, gotnya paritnya yang besar. Yang besar, kemudian juga panjang, lebar dan panjang. Ya, seperti Salman Al-Farisi ketika perang Khandaq. Ya, perang Khandaq. Nah, ashabul ukhdud ini salah satu kisah yang Allah jelaskan. Kalau di sini memang hanya atas global saja. Ya, tapi sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir, kemudian mengutip dari beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ashabul ukhdud ini terjadi di daerah Najran, Bapak Ibu semua. Ya, Najran. Ya, Najran itu di Yaman, perbatasan Yaman dengan Saudi, dengan Hijaz. Ada yang mengatakan salah satu wilayah di Yaman, namanya Najran. Najran. Ya. Najran. Nah, di Najran. Kemudian kapan terjadinya? Di masa transisi. Ya, dari masa kenabian Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, kemudian sampai diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka hidup di masa transisi. Setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, beliau membawa kitab apa Bu Nabi Isa? Nabi Isa dengan kitab Injilnya, kemudian Nabi Muhammad nanti dengan Al-Qur'annya. Apa itu? Allahu a'lam. Ya. Jadi memang banyak ikhtilaf juga. Ada yang bilang sampai 400 tahun. Allahu a'lam. Ya. Nah, ini ashabul ukhdud ini, ashabul ukhdud adalah mereka yang membuat parit tersebut. Mereka yang membuat lubang yang begitu lebarnya, begitu besarnya, kemudian begitu panjang. Ya. Jadi bahwasanya nanti yang namanya parit atau got tersebut itu digunakan untuk membakar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama mirip dengan misalnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim kan dibakar di api. Nah, itu dibakar juga orang yang beriman, ya, di parit tersebut, ya, ashabul ukhdud. Ya, mereka orang-orang yang membuat parit, membuat got tersebut. Nah, itu ketika itu di Najran, di daerah Yaman, itu ada seorang raja. Namanya, panggilannya adalah Dzunnawas. Ya. Ya, bukan Abu Nawas. Ya. Dzunnawas. Ya, kemudian nama aslinya itu Yusuf bin Surahbil. Ya, Yusuf bin Surahbil. Tapi ini raja sombong. Ya. Raja ini angkuh dan mengaku sebagai Tuhan. Ya, seperti Fir'aun, model-model Fir'aun seperti itu. Ya. Dan raja itu punya ajudan-ajudan, punya orang-orang kepercayaan. Salah satunya adalah seorang peramal, seorang penyihir, ya, seorang penyihir. Ya, yang dia percayai adalah seorang penyihir. Nah, penyihir ini memang sudah sepuh, Ibu. Ya, penyihir ini dia rasa dirinya sudah sepuh, sudah lansia, kemudian dia meminta kepada raja tersebut, ya, yang pindah pensiun. Jadi sebelum dia pensiun, dia pengen nyari orang yang bisa menggantikan, ya, dirinya, ya, menjadi orang kepercayaan, menjadi ajudannya Raja Dzunnawas tadi, ya, raja yang angkuh, raja yang sombong. Ya. Ketika memang dia merasa dirinya sudah tua, sudah sepuh, maka
Ketika itu dibuat yang namanya sayembara. Ya, sayembara diumumkan. Ya, kemudian siapa saja yang merasa dirinya bisa cocok maka dia menghadap ya penyihir tersebut, kemudian diseleksi sama dia. Ya, ternyata bahwasanya didapati ada seorang anak muda. Ya, seorang anak muda yang menurut penyihir ini dia pantas, punya potensi ya untuk meneruskan kedudukannya, yang meneruskan dia sebagai seorang ajudan, ya, orang yang dipercaya oleh Raja Gunawasri. Ya, maka misalnya di dalam Sahih Imam Muslim itu dijelaskan ada kitab ya bab yang menjelaskan tentang babul ashabul ukhdud ya bainar rahib wasahir wal gulam. Jadi bagaimana Al-Imam Muslim menjelaskan kisah antara ashabul ukhdud yang di dalamnya itu ada ar-rahib, ada seorang pendeta ketika itu memang pengikutnya Nabi Isa. Ya, pengikutnya Nabi Isa orang Bani Israel. Ya, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ar-rahib itu ya kalau bahasa kita pendeta atau orang yang ahli agama. Nah, as-sahir adalah tadi penyihir. Wal gulam, al-gulam itu anak muda. Disebut dengan gulam. Ya. Nah, tadi. Jadi gulam ini, anak muda ini punya potensi. Maka diajarin sama si penyihir ini. Nah, ketika belajar sama penyihir ini memang dari rumahnya cukup jauh ke tempat raja atau ke tempat penyihir ini. Dan ketika dia datang dari rumahnya menuju tempat si penyihir ini buat belajar, dia melalui tempat ar-rahib, rumahnya pendeta tadi, orang yang ahli agama. Ya, diajak main ke situ, juga diajarin sama ar-rahib. Ini gulam, ini anak muda. Jadi sebelum dia belajar sama si penyihir ini, dia belajar dulu sama si pendeta, yang orang ahli agama. Dan yang diajarkan tentang keimanan kepada Allah. Ini orang-orang benar. Nah, orang-orang benar, orang yang beriman. Jadi ketika dia mau belajar kepada sahir, orang penyihir ini dia belajar dulu kepada si pendeta ini, si rahib. Dan rahibnya bilang, kamu jangan bilang si penyihir kalau kamu belajar sama saya. Ya. Jadi rahasia. Kemudian kamu juga jangan bilang sama keluarga bahwasanya kamu juga belajar sama saya. Ya. Jadi makanya kalau ke tempat si penyihir ini dia rada telat karena belajar dulu sama pendeta. Kalau pulang juga telat, ya lama karena dia belajar di dua tempat. Ini anak muda. Memang para ulama tafsir tidak menjelaskan namanya siapa, tapi semua menjelaskan tentang kisah anak muda ini. Ya, anak muda yang belajar sama pendeta kemudian belajar sama penyihir. Ya, jadi dua tempat. Ya kayak dari sini. Ya, jadi kalau mau belajar di Masjid Asy-Syuhada, misalnya mampir dulu ke Masjid As-Salam. Ya, rumahnya di Larangan Solo di Taman Asri. Ya, nah begitu. Jadi mampir dulu. Nah, ketika mampir dia bilang, jangan bilang-bilang kalau kamu belajar sama saya, jangan bilang-bilang si penyihir, jangan bilang-bilang orang tua. Ya, makanya dia kalau pulang suka terlambat diomelin sama ayah ibunya. Tapi dia bilang bahwasanya saya banyak belajar, banyak yang dipelajari. Ya, sampai dia bahwasanya menemukan dalam kisah tersebut, ya dijelaskan bahwasanya dia ketemu binatang yang buas ini. Ya. Binatang yang buas, ya ketika itu banyak juga masyarakat situ, ya masyarakatnya si Raja Zunuwas ini yang melihat ya bahwasanya ada binatang buas, kemudian dengan dia karena memang dia lebih condong kepada si ar-rahib ini, dia lebih condong kepada keimanan yang diajarkan kepada dirinya dari pendeta tersebut, maka dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bilang ketika ada binatang buas ini, entah singa atau apapun, ya, yang penting itu adalah binatang yang buas. Dia mengambil batu,
kemudian dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukkan jika ya si pendeta ini yang benar, ya yang ngajarin aku dia yang paling benar, maka ketika aku lempar ini batu ke binatang tersebut, ini binatang langsung mati. Tapi ketika yang paling benar adalah si penyihir ini, ya, maka ini binatang tidak mati. Ya, ternyata qadarullah ketika dilemparin ya batu ke binatang buas tersebut, itu binatang langsung mati. Dan dia bertambah yakin bahwasanya yang paling benar adalah rohib tadi, pendeta tersebut, orang yang mengajarkan tentang agama tersebut. Ya, bertambah keyakinannya. Maka dia ceritakan ya kepada pendeta tersebut. Ya, kemudian pendeta tersebut bilang bahwasanya kamu telah diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan di situ saja, ternyata ini anak memang punya kelebihan. Ya, di antara kelebihan yang jelaskan dalam kitab-kitab tafsir, ini orang bisa menyembuhkan ketika manusia itu buta. Ya, jadi bisa nyembuhin orang yang buta, bisa ngelihat lagi. Ya. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terdengar tuh ke kerajaan. Jadi banyak orang-orang kerajaan yang buta kemudian datang ke anak tersebut. Nah, ketika pengen berobat, itu memang dia tidak minta bayaran. Ya, enggak minta bayaran. Tapi dia sambil berdakwah, sambil ngajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi balasannya adalah dia ngajak untuk beriman supaya kamu beriman. Dan ternyata banyak orang kerajaan yang beriman, yang menyambut ajakan dakwah tersebut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terdengar ya dengan Raja Zunawas tadi, ya, raja yang sombong, yang angkuh, yang mengaku sebagai Tuhan. Karena banyak ajudannya yang beriman. Ya, maka ajudannya juga dibunuh itu, ya, sama si raja tersebut. Ya, sehingga anak tersebut juga dipanggil ke kerajaan. Ya, suruh berhenti, ya, supaya tidak menyebarkan dakwah tentang keimanan tersebut. Tapi si anak ini nggak mau, dan sudah banyak orang yang percaya ya dengan anak tersebut. Ya, sehingga ketika memang ini anak mempertahankan keimanan, ketika itu dia perintahkan ajudannya untuk membuang anak ini dari gunung yang begitu tinggi, kemudian dilemparin ke lautan. Nah, jadi dari puncak yang paling tinggi, gunung yang paling tinggi, dilempar ke laut. Ternyata qadarullah atas izin Allah, ini anak nggak mati, nggak meninggal, masih hidup. Ya, kemudian dia datang lagi, ya, dia temuin raja tersebut bahwasanya dia belum mati. Ya, kalau bahasa kita ngeledek, saya nggak mati ini. Ya. Datang ke raja tersebut, kemudian ini anak malah ngajarin, kalau kamu mau membunuh saya, ya, di antara cara untuk membunuh saya itu kumpulin orang, ya, kumpulin masyarakat kamu, rakyat kamu, kemudian suruh melihat, ya, bahwasanya engkau adalah seorang pembunuh, kemudian lemparin yang namanya anak panah itu tepat di pelipis di tengah saya, ya, di tengah saya, sambil bilang Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak ini, Gulam, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika benar, ya, maka dikumpulin semua rakyat itu, dikasih tahu, dikasih lihat bahwasanya nih anak bakalan dibunuh. Sedangkan rakyat, ya, masyarakat udah percaya kepada anak tersebut, sudah banyak membantu. Nah, ketika dilemparin, ya, anak panah, busur anak panah tepat ke pelipisnya, ya, di tengah-tengah mata beliau itu, maka ketika dilempar tadi diucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, Tuhan, ya, Tuhan anak ini, ya, maka akhirnya dia meninggal.
Dan ketika itu banyak orang yang menangis, orang yang percaya kepada anaknya. Jadi raja itu sudah nggak dipercaya lagi. Nah, sehingga raja ini benar-benar marah, ya, karena banyak rakyatnya yang percaya kepada anak tersebut. Ya, sehingga tadi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh menanggalkan, suruh tinggalin kepercayaannya, tapi rakyat nggak mau. Ya, masyarakat itu nggak mau. Akhirnya mereka yang dijeblosin, mereka yang dilemparin ke parit tersebut. Ya, karena mereka mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ini dijelaskan ada seorang ibu. Ya, dikisahkan ada seorang ibu yang termasuk dari rakyat tersebut itu sempat ragu, sempat nggak mau. Karena apa? Karena kesian. Jadi ibu ini sedang menyusui anaknya yang masih kecil. Ya, dia nggak tega, dia kesian sama anaknya kalau sampai harus nanti dibunuh sama tuh raja. Ya, sehingga nih ibu nggak mau. Ya, artinya dia mau menanggalkan keimanannya, meninggalkan keimanannya biar dirinya dan anaknya selamat. Ternyata qadarullah anaknya bisa langsung bicara. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan anak itu langsung berbicara, disuruh ibunya, diminta ibunya untuk tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan walaupun kita mati, tapi kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa jumlahnya? Kurang lebih ada 100.000. Ya, 100.000 manusia ya yang dimasukkan ke dalam parit tersebut. Ya, karena sebab mereka mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga keimanannya, mempertahankan keimanannya, tauhidnya, akidahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sudah ada sejak sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzulnya. Ya, kenapa disebut ashabul ukhdud? Jadi ashabul ukhdud itu mereka yang dilaknat. Jadi nanti Allah jelaskan di situ, mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan korbannya orang-orang yang beriman itu adalah mereka, nanti Allah jelaskan juga, adalah mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ashabul ukhdud itu beda dengan ashabul kahfi. Kalau ashabul kahfi dimuliakan, ya, karena mereka mulia, mempertahankan keimanan walaupun udah beda zaman, ya, beda raja, tapi tetap yang dulu mereka disuruh tinggalin keimanannya nggak mau. Kemudian ketika dibangunkan kurang lebih 350 tahun, ya, dibangunin sama Allah ketika mau jajan, ya, mau ke Indomaret begitu, ya, ke Alfamart, ternyata duitnya udah beda. Ada bingung orang, hidup zaman kapan nih masih ada duit begini katanya. Dia juga nggak percaya, ya. Akhirnya dipanggil. Nah, ketika dia bangun ternyata sudah berubah. Rajanya adalah raja yang beriman. Nah, itu ashabul kahfi. Ya, ashabul kahfinya diceritakan oleh Allah, dinamakan ashabul kahfi karena memang mereka orang yang beriman. Tapi kalau ashabul ukhdud bukan orang berimannya, tapi orang, ya, yang kufurnya ingkar kepada Allah, yang menyakiti, membunuh orang-orang yang beriman. Nah, itu maka disebut di sini qutila ashabul ukhdud. Ya, qutila itu adalah lu'inah. Lu'inah itu laknat. Ya, sungguh terlaknat ini yang namanya ashabul ukhdud. Ya, sungguh celaka. Ya, sungguh binasa, sungguh merugi mereka ini. Ya, mereka adalah ashabul ukhdud. Ya, mereka yang bikin parit, kemudian membunuh, menyakiti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Maka Allah katakan an-nari dzatil waqud. Ya, ada api dzatil waqud. Ya. Apa di situ terjemahnya apa, Bu? Waqud itu kayu bakar. Ya, jadi bahan bakarnya. Jadi hampir sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dikumpulin kayu, kemudian dilemparin Nabi Ibrahim. Ya, tapi kata Allah, "Uni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Bahwasanya jadi dingin ya Ibrahim. Nah kalau itu enggak, ya benar-benar terbakar. Tapi ada beberapa ulama tafsir mengatakan bahwasanya yang terbakar itu bukan orang yang beriman. Ya, bagaimana qadarullah Allah ganti itu orang-orang yang beriman itu mereka selamat, kemudian yang terbakar adalah mereka ashabul ukhdudnya, mereka yang bikin parit, ya, mereka yang hancur, mereka yang binasa, mereka yang hangus, yang karena terbakar. Itu ada juga yang menafsirkan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini, memang yang dibakar adalah orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Yang ketika dilempari ke parit tersebut, ada yang namanya an-nari dzatil waqud, ada api yang mempunyai kayu bakar. Ya, ada bahan bakarnya. Ya, misalnya neraka juga Allah gambarkan itu ada bahan bakarnya. Ya, di surah Al-Baqarah kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Ya, waquduha an-nas wal hijarah. Ya, bahwasanya fattaqun nar, hati-hati ada neraka. Waquduha an-nas wal hijarah, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ya, itu ketika orang ingkar kepada Al-Quran, nggak mau menerima Al-Quran, dia ragu terhadap Al-Quran, maka Allah tantang, kalau kamu benar coba bikin seperti Al-Quran. Ya, panggil syuhada aku, panggil penolong-penolong kalian, ya, orang kepercayaan kalian, panggil semuanya. Kata Allah, fa in lam taf'alu wa la taf'alu, kalau dari dulu kamu nggak bisa, sampai kapanpun kamu nggak bakal bisa. Maka diancam sama Allah, fattaqun nar allati waquduha an-nas wa hijarah. Ya, bahwasanya berhati-hatilah ada yang namanya neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan juga batu. Ya, na'udzubillah wa li'azubillah. Nah, makanya di sini dikatakan an-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Jadi bukan hanya parit yang kosong, bukan hanya got yang kosong, tapi parit ini dipenuhi dengan bahan bakar yang di situ dinyalakan api, kemudian mereka orang-orang yang beriman, ya, dilemparkan, ya, dibakar di situ, dan semua meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syahid karena mempertahankan